menyelesaikan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyelesaikan tugasnya dengan jasa digital tadi. Nah, saya kira teman-teman sudah diberitahu juga, Pak, kawan-kawan yang lain sudah diberitahukan bahwa Pandang adalah temannya Pak Nas, gitu. Udah cerita lah panjang lebar. Saya bilang juga udah cerita, saya sudah ngobrol-ngobrol. Ya, teman-teman prinsipnya welcome. Ya, boleh dibilang nggak ada masalah. Nah, cuman saya bilang sama Pak Nas, sebaiknya Pak Endang ini nanti biar kelihatan dulu kerja tadi kepastian kita dengan Panda Digital ini, ada nggak nih sumber dananya, bisa nggak kita raih. Kalau memang bisa, ya cepat kita ambil Pak Endang, gitu, kita turunkan langsung. Saya bilang begitu. Nah, saya berharap Ya, seperti itu. Karena kalau saya bawa sekarang, ya dibawa sekarang, ikut bersama, saya khawatirnya nanti Pandang dengan kesibukannya sendiri punya pendapat lain. Nah, jadi biarlah kami dulu merintis, ya mudah-mudahan nanti bisa tepat waktu, bisa kita bergabung. Nah, perlu juga untuk, mungkin Pak Endang juga udah terbayang ke depannya. Iya, Pak. Ya, Tentang yayasan ini udah kebayang ke depannya. kebayang, Pak. Saya sudah nggak bayangin sama teman-teman saya lebih awal. Waktu ini dibentuk dulu, saya bilang sama teman-teman, kawan-kawan saya waktu itu, kita bikin badan hukum ini adalah sama dengan kita bikin PT, perusahaan. Cuman beda badan hukumnya saja. Kalau beda badan hukumnya, beda sebutannya, dan beda tujuannya. Nah, gitu loh. Jadi sama dengan punya PT. Kalau PT kita bisa sebagai komisaris, bisa sebagai direktur, nah, kemudian bergerak dalam bidang jasa, jual beli barang. Tapi dengan yayasan tidak. Dia bergerak dalam jasa. Jasa apa? Jasa sosial. Meliputi apa saja, yaitu pendidikan, kesejahteraan, apa lain-lain itulah, ya kan? Nah, itu jasa. Nah, jasa itu bisa juga mendapatkan profit. Nah, bisa yang mendapatkan profit, tapi juga ada yang mendapatkan sumbangan bantuan sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi kita cari yang sesuai dengan undang-undang saja. Nah, kalau usaha profit, yang kita mencari profit, tapi seperti Muhammadiyah, atau badan hukum lain, yayasan-yayasan Ya. lain. Nah, misalnya dia bikin balai pelayanan kesehatan masyarakat, kan benderanya yayasan ya. Nah, jadi yayasan ini juga bisa cari duit, bisa juga profit, saya bilang. Nah, makanya nanti itu ke depannya, Pak, nanti juga akan ada itu, Pak, bidang kesehatan. Itu ada konsepnya seperti itu. Kita kan tinggal tambah-tambah aja, karena dalam anggaran dasar akte notaris itu memang sudah bergerak kemana saja, dia fleksibel, sudah ada di situ. Tinggal kita ngatur saja di anggaran dasar rumah tangga kita. Nah, sesuai dengan kemampuan kondisi keuangan kita. Nah, kalau jangka 2 tahun kita punya balai pelatihan sendiri, potensi kita untuk punya pendidikan sendiri pasti ada, pasti dapat. Contoh sederhana aja, saya bilang sama Pak Nas, sama teman-teman, kalau teman-teman di sini terbayang dapat uang ada sekitar 100 juta atau mencapai misalnya, saya bilang, kita cari tanah termurah di pinggiran kota saja. Kita bikin balai pelatihan gitu, ya, dan kita bikin sini. Nah, tapi kita bicara dengan gubernurnya, kita bicara dengan bupatinya, gitu. Kami akan bikin ini, tujuannya ini. Jadi konsep kedepannya itu Pak, ya begini deh Pak, ya, teknisnya Pak. Sekali lagi saya mohon maaf tidak menggurui Pak Andang yang luar biasa dengan pengalamannya, saya tidak menggurui itu. Tapi begini maksud saya sudah bilang teman-teman, ya, kalau memang kita punya balai pelatihan sendiri, saya bilang, pertama kita bisa bicara dengan gubernur. Nah, dengan gubernur, kita bilang Pak Gubernur, balai pelatihan kami tolong dimanfaatkan maksimal oleh daerah-daerah wilayah Bapak sendiri. Ya, jadi bisa kerjasama dengan bupati dan wali kota. Jadi nanti bupati wali kota itu dari masing-masing pelosoknya, dari camatnya, dari lurahnya, bisa mengirimkan kader-kader pembangunan ekonomi di wilayah mereka ke balai pelatihan kita gratis.
nggak bayar. Misalnya begini, di daerah kecamatan ini, kabupaten ini ada 5 orang, daerah kabupaten ini, dari kabupaten lain, kabupaten lain ada gini 4 orang, sehingga total misalnya 40-50 orang. Kita berikan pelatihan di situ. Nah, kita berikan pelatihan di situ. Nah, materinya tergantung. Nah, kita lihat nanti kondisinya. Kan nanti ada kajian dari Renbang kan, Pak. Iya. Nah, kita minta kajian dari situ, dan kemudian juga dari bidang pelatihan itu juga dia harus menyiapkan apa yang cocok ke sana. Nah, itu nanti ada kajian itu kita berikan pelatihan itu. Karena nanti dalam masing-masing kecamatan itu bisa ada 5 orang. Mereka harus bikin kelompok. Nah, kelompok apa yang sudah diberikan pelatihan situ. Nah, kelompok itu dia bentuk, dia bikin, dia daftarkan di kelurahan, di kecamatan, bahwa dia sudah bikin kelompok kemandirian. Nah, tinggal kita menjualnya di website kita menjualnya di media kita. Nah, kita harapkan bisa mengalir, gitu kan? Ya, kita modali mereka. Nah, kalau sudah kita modali mereka, pasti dia bilang, Pak, nanti pemasaran barangnya gimana? Nah, kan gitu. Ditanya lagi kan, wah ini saya sudah bikin di sini Pak, pemasaran barang saya gimana nih? Misalnya saya sudah bikin, misalnya menyulap tadi dengan menjahit apa segala macam itu kan, oke kita modalin dia bisa produksi. Ternyata di situ dia maju, ya produknya banyak. Nah dia bingung mana masarin. Nah solusinya adalah, saya bilang sama teman-teman, jika kita bikin perusahaan masing-masing di situ, posisi kita adalah sebagai komisaris, nanti kita tunjuk siapa direkturnya, siapa ini ya mereka lah agen dari produk yang telah terbentuk di daerah-daerah itu, mereka agennya. Nah, jadi dia yang mendistribusikan, dia masyarakat menjual sana kemari. Nah, begitu juga nanti daerah lain. Nah, kita bikin perusahaan. Ini cara orang kaya cari duit loh, Pak. Orang kaya-kaya itu, orang sukses itu memang begitu, perusahaan dia banyak itu, Pak. Satu dua. Nah, ini saya sampaikan begitu teman-teman. Nah, tapi ya teman-teman antara sampai nggak sampai pikiran cacat begitu kan. Saya punya pengetahuan itu kenapa gitu Pak? Karena saya di Pertamina ya, itu di bagian hukum bisnis Pak. Jadi hukum bisnis itu perusahaan masuk ke tempat saya itu Pertamina Pak. Pertama yang keluarin izinnya saya Pak. Izin kemitraan di Pertamina itu saya, ya. Demi Tuhan saya nggak bohongin Pak, nggak ada gunanya cara Pak. Bohong itu. Iya. Kemudian apa? Dia lelang proyek pengadaan barang jasa. Saya anggota panitia lelang Pak. Kemudian, nah pada saat mereka diverifikasi untuk dikualifikasi untuk melihat itu kan, saya mesti melihat data mereka kan. Iya. Itu ada sampai mereka itu punya perusahaan 10 Pak. Saya bilang ini nggak bisa saya kasih 10 perusahaan Anda ini, karena orangnya sama saya bilang. Nah, karena saya ada undang-undang monopoli Pak, saya dapat kan, Pak Iwan tuh undang-undang monopoli Pak, ini mana ini undang-undang sini, baca tetap udah. Ini saya saring. Jadi kalau Anda punya perusahaan 10, saya cuma kasih 1 aja. Kalau Anda mau 2, Anda ganti orang-orangnya. Saya ngomong gitu. Artinya apa? Saya punya pengalaman kan. Oke. Iya. Nah, kemudian apa? Lelang saya. Panitia lelang nggak mau buka lelang kalau nggak saya Pak. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Kenapa? Saya negosiator. Nah, gitu. Oke. Setelah mereka lelang Pak, proyek itu kembali ke bagian saya di hukum bisnis. Kontraknya pun saya nangani. Jadi kemana sih ini duit itu Pak? Tapi alhamdulillah saya nggak mau banjir duit Pak. Saya nggak banjir duit Pak. Alhamdulillah Pak. Nah, alhamdulillah saya nggak banjir duit. Itu kan bahasa semua Pak. Jadi saya paham banget itu. Nah, masa perusahaan-perusahaan itu ya termasuk zaman-zamannya Pak Harto itu kan, Tutut itu kan berapa perusahaannya itu di Pertamina itu. Nah, ya begitu saya batasi. Apa saya bilang,
begini dong kalau itu kan nggak enak, ini undang-undang, kita bilang. Undang-undang siapa yang tekan Pak Harto? Juga saya bilang. Masa mau melanggar begini? Janganlah, ganti orang lain aja. Udah ganti pada dia orang lain namanya, gitu loh. Nah, artinya begini. Jadi cerita kita yang tadi adalah ya nanti produk-produknya dari yang kita sudah berikan pelatihan di tempat kita, misalnya begini, kita berikan pelatihan di daerah Majalengka di Kecamatan Ano misalkan ada 5 orang, ya. Nah, utusan dari kabupaten itu sebagai kader pembangunan ekonomi pedesaan, oke, kita berikan dia pelatihan. Nah, kemudian kita suruh dia bikin kelompok. Nah, kemudian dia suruh bikin proposalnya, kerjanya, dia buktikan kepada kita, oke, kita bina, Renbang bekerja nih. Nah, Renbang kerja dia berikan bimbingan dan terus semacam itu. Nah, ternyata mereka maju. Nah, ini proses ini kita sampaikan dalam bahasa kita, dalam media kita expose. Nah, bahwa di desa ini telah membangun kelompok dari yayasan ini, kemudian sudah dia bentuk produknya, omsetnya misalnya 50 juta atau 100 juta. Sementara dia perlu bahan ini itu sekitar juga beli alat produksi dan lain-lain, teknologi ini perlukan biaya 500 juta misal. Nah, ya kita bilang di situ, oke, bahwa donatur ini silakan, yang mau bantu ini silakan ke rekening. Nah, masuk silakan, gitu loh. Nah, jadi masuk ke rekening kita. Tinggal kita menyalurkan, gitu. Seperti itu. Nah, jadi nanti macam-macam produknya, Pak. Seperti itu, Pak. Kita kabarin lagi ya, kata kayak gitu. Kalau mesin mah halus sih, kata dia kayak gitu. Tapi katanya ini yang mati Pak, ini kata dia. CPR kali maksudnya. Aki siapa tahu si empat kayak mulai ngomong. Siapa tuh? Yang belinya sudah gitu kira. Nah, kira aku mekanik di jalan. Ya, Pak Ridwan. Di jalan lagi masih aja. Ya, Pak. Iya. Ya, lanjut, Pak. Bukan jodohnya. Nah, begitu, Pak, kira-kira. Ada pendapat lain atau masukan? Ya, jangan lupa. Bawa ke Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Leli, selamat bergabung, selamat malam, sehat selalu. Pak Endang, ini Ibu Leli, masih teman Pak Nas juga, guru juga, profesinya pendidik, dan beliau di yayasan ini, di yayasan kita adalah sebagai bendahara. Oke, Bu Leli, mungkin ada yang sampaikan atau masukan, silakan. Pak Endang menyimak. Salam kenal Bu Leli dengan Pak Endang. Ya, terima kasih. Salam kenal Pak Endang. Waduh, ini namanya udah lama dikenal nih Pak Endang. Tapi orangnya baru sekarang nih, suaranya baru ya, belum ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan baik. Selamat bergabung. Dengan Ya, hadirnya Pak Endang, barangkali akan menambah dinamika YBRR ini. Nah, itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Dilanjut. Terima kasih Bu Leli. Silakan. Ya. Ya. Pak Ridwan, Baik. sudah cukup jelas Pak disampaikan Ya. oleh Bapak. Pak Ridwan memang pengalaman luar biasa terkait dengan tumbuh kembangnya Pertamina, terkait dengan rekanan Pertamina ya Pak, terkait dengan titipan-titipan di Pertamina dari penguasa dan seterusnya gitu. Saya jadi bisa membayangkan, mudah-mudahan bisa jalan dan menggurita ya, tapi guritanya gurita yang legal, yang indah gitu, yang sesuai dengan keimanan kita lah gitu, tidak menyalahi apa-apa yang tidak seharusnya seperti itu. Jadi ya sekarang tinggal militan aja Pak, militansi dari orang-orang yang ada di yayasan ini gitu. Bagaimana ke depannya, apa kita harus ngumpul lagi, apa harus kopi darat, selain kita juga Zoom meeting di sini Pak Ridwan ya. Nah, ini Pak Herunas semangat juga Pak. Nah, memang Pak Herunas ini satu sekolah dengan saya Pak, sama-sama jadi guru.
Jadi Iya, Pak. saya di kesiswaan, Perumnas itu bagian staf kesiswaannya Pak gitu. Iya. Keluar, dia jadi pengawas, saya juga yang diawasin oleh dia gitu. Jadi udah nggak seperti nggak dengan Iya itu, siapa-siapa. Pak. Iya, 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 iya. Sampai Iya, iya. Pandang saya mau pulang ke Padang katanya, udah pulang aja sana, saya bilang gitu. Iya, 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 iya. Kan di sekolah saya, dia tugasnya juga gitu. Pulang-pulang aja, saya bilang gitu. Iya, iya. Nah, paham saya. Nah, Pak Herunas orangnya baik Pak, dan tekun dia. Iya, iya, iya. Kalau saya mungkin ya di pemikiran-pemikiran Pak, dan yang pasti kan harus implementatif ya Pak. Artinya Iya, ada eksekusinya seperti apa. Kalau hanya cerita, kalau hanya bernarasi kan tanpa diimbangi atau dijalankannya implementasi kegiatan, ya itu tuh artinya hanya omong kosong. Ya udah, mari kita laksanakan aja Pak, seperti yang sudah iya, ada di dalam ADART-nya itu. Gitu Pak Ridwan. iya, Pak. Oke, jadi memang secara formal kita sudah punya legalitasnya, Pak. Nah, kemudian person-personnya saja yang belum terisi di strukturnya itu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah sumber dana yang kita masih mengejar nih. Kalau ini sudah ada, ini udah kenceng larinya, Pak. Gitu. Ya mudah-mudahan aja lah gitu. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan juga ya, memang kita ini harus punya tekad dan kesabaran gitu. Jadi satu. Nah, yang kedua adalah kita punya pemahaman yang sama dalam tujuan yang sama. Jadi kalau udah pemahamannya berbeda, nggak sama tujuannya Pak, ujungnya. Dia nggak ketemu lagi tuh. Nah, itu dia. Jadi berulang-ulang kali saya bilang sama teman-teman, kita harus punya pemahaman yang sama dalam tujuan yang sama. Nah, oleh karena itu pemahamannya jangan penafsirannya yang berbeda. Kalaupun berbeda, tetapi adalah opsi yang terbaik gitu loh. Ide-ide yang brilian gitu loh. Nah, ide-ide yang brilian ini sangat penting gitu loh. Nah, saya juga instruktur di Pertamina. Gitu loh, Pak. Saya jadi instruktur di Pertamina itu mengajarkan tentang manajemen mutu. Bagaimana kita memanage sesuatu yang bermutu sehingga membuat bermutu. Nah, teori Jepang itu saya ajarkan kepada teman-teman di Pertamina, Pak. Nah, ya saya menikmati aja sih saya hidup ini, pekerjaan itu menikmati aja, enjoy aja gitu loh. Jadi kenapa? Kita kan harus paham ya, kita harus paham di dalam diskusi-diskusi gitu. Memang kita memecahkan masalah, bukan menimbulkan masalah. Ini yang harus dipahami nih. Nah, ini karena apa? Ada kita berdiskusi ini yang sekarang lagi musim-musimnya nih di negeri kita ini, Pak. Diskusi-diskusi atau rapat-rapat, justru masalah yang muncul adalah masalah, bukan memecahkan masalah. Muncul masalah baru. Ya pening kawan kan? Nah, gitu. Jadi kita harus punya pemahaman yang sama, tujuan yang sama dengan pemecahan masalah yang tepat. Nah, begitu. Ini kita diskusi aja dulu, Pak. Santai-santai aja, Pak Andang. Nah, begitu, Pak Andang. Iya. Ibu Leli, silakan Bu Leli. Mau ngobrol lebih dekat dengan Pak Andang. Dilanjut deh Pak ini. Aktivis deh, Pak. Dilanjut deh. Seperti yang Pak Endang bilang, barangkali bisa kopi darat dulu kita supaya lebih memahami satu sama lain gitu. Nah, ini usulan Pak Endang juga cukup bagus untuk kita pertimbangkan. Nah, Baik. gimana yang lain? Ya, itu aja tambahannya dari saya. Begini Bu Leli, saya memang sudah ada niat ya, maupun Pak Nas sudah ada niat ya. Pandang bahkan sangat luar biasa Bu Leli. Dia nawarkan di rumah beliau ada pertemuan, kan luar biasa ini. Udah tempat saya aja kopi darat ya gitu loh. Nah, tentu kita juga harus rembuk-rembuk. Nah, maksud saya begini Bu Leli, ya kita lengkap dulu ya, selesaikan dulu masalah kita dengan
Unipersa ini. Kalau udah jelas, sudah ini, nah baru kita bikin jadwal, Pak Endang kita undang untuk kita membahas rencana kerja kita itu, gitu. Nah, seperti itu menurut pendapat saya. Monggo Pak Nas punya pendapat lain, silakan. On, Pak Nas. Pak Pak Nas Yusril mana udah dia? hadir nih Pak Yusril. Jadi Pak Yusril hadir nggak? Belum, Pak. Belum sebenarnya kelihatan sih tuh. eh, seperti apa yang disampaikan Pak Ridwan, itu bisa saja kita selesaikan dulu dengan Unipersa. Tetapi kalau memang kita juga silaturahmi di tempat pandang, kalau beliau itu ada di tempat tidak masalah, tapi dia mau keluar kota masalah. Ya pandang ya. Ya, Nah, siapa ya Mas? jadi kalau silaturahmi aja kan tidak masalah. Kalau ini persa, kalau agak panjang waktunya, kalau di tempat pandang kali bisa aja kita datang ke sana supaya nanti istilahnya duduk bersama. Kita apa masalah yang ada di apa? Sementara ini masalahnya kan kita belum punya punya modal yang seperti orang-orang yang membuat sebuah perusahaan. Kita modalnya baru gagasan. Misalnya kita bicarakan bersama bagaimana caranya kita untuk duduk bersama dulu, ya, kita sesuai dengan visi dan misi yayasan ini, baru kita melangkah. Andai kata misalnya Unipersa itu kita misalnya masih panjang waktunya, tidak masalah di tempat pandang juga boleh. Kalau pandang siap gitu loh, kita datang ke sana. Kalau Pak Ridwan kan dekat dari dari Bekasi, dari Harapan Jaya ya. Ya. Kalau kita juga bisa dari satu kali naik busway itu nyampe itu di tempat pandang. Nah, itulah kira-kira. Oke. Itu pendapat. Ya nanti masalah tempat nanti kita bicarakan kemudian lah ya. Ya. Jadi tinggal kita pastikan aja Pak Nas. Ya. Berikutnya bersama teman-teman kapan ya kita mau datang tamu lah kan, anggota baru kan. Ya. Tentu kita sambut juga. Nah, karena begini, saya sudah membaca bahwa Pak Endang, ya mudah-mudahan insya Allah dia bergabung sama kita, mau langsung kerja. Kalau mau langsung kerja itu, kan kencang nih larinya nih. Nah, persoalannya kan kita dengan Unipersanya biar jelas dulu lah. Iya. Begitu, Pak Nas. Iya. Pak Yusril tadi dalam perjalanan tuh dia mau apa? Oh ya, mulai aja dulu katanya Yusril. Nanti kan dari beliau lebih tak jelas itu tentang Unipersa itu. Jalurnya ke dia. Pak Herunas, Pak Ridwan, dan Bu Leli ya. Ya. Baik. Ya mungkin dalam waktu dekat ya Pak, kita harus memikirkan kira-kira yang skala prioritas itu mana yang akan kita garap dulu. Proyek apa, terus di mana lokusnya, kira-kira apa yang perlu kita lakukan dan seterusnya gitu. Artinya satu-satu dulu deh. Kita kemarin kan di Stalok sudah tuh. Nah setelah itu apa yang akan kita kerjakan tuh Pak Hernas? Kegiatan apa, di mana, setelah itu sebagaimana gitu. Apa perlu survei ke lapangan dan seterusnya untuk kegiatan tersebut gitu. Kalau saya sih siap aja Pak Hernas. Mau ke lapangan kemana-mana juga. Apalagi di Jawa Barat. Itu Pak Ridwan. Jadi Pak Endang, kalau kita sudah duduk bersama, nanti di sana bisa kita melangkah. Mana yang akan kita mulai? Sebab ada 10 macam kegiatan yang ada di dalam yang sudah saya buat itu, program jangka pendek, menengah, panjang itu ya.
eh, ada yang jangkanya 10 kali pertemuan, seperti saya survei di apa itu di Harko Mangga 2, jangka pendeknya itu pelatihan anak-anak untuk servis laptop. Itu 10 kali pertemuan selesai, anak-anak itu bisa terampil. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi kan kita melihat dulu, yang kita bayar nanti kan hanya instrukturnya. Anak-anak yang belajar di sana gratis. Dan kita juga bisa mencari orang-orang yang mencari siapa yang akan dilatih di sana, siapa yang akan mengantarkan ke sana. Dan itu jangka yang pendek sekali ya. Nah, jadi kalau kita memulai dari sana dengan pelatihan keterampilan itu, dari sanalah kita memulai melihat bisa dibunyikan di dalam sebelum dan sesudah anak-anak latihan itu. Nanti kan ada narasinya itu. Itu akan menarik juga bagi orang-orang untuk memberikan kontribusi bantuan kepada yayasan. Itu salah satu di antara. Ya. Saya sudah bisa ini Pak Yunas, sudah bisa memvisualisasikan tuh kegiatan di Harko itu. Kira-kira apa yang akan terjadi, terus hasilnya bagaimana, outcome-nya bagaimana. Ya itu, tinggal bagaimana kita melangkahnya untuk ke arah sana gitu Pak Yunas. Artinya kita kan kumpul bareng dulu deh, yang terlibat di sini itu siapa saja, supaya bebas kita ngobrolnya ya memang harus langsung ketemu, biar kehangatan untuk bicara beda dengan Zoom meeting seperti ini Pak Yunas. Kita kan nggak tahu nih Pak Ridwan ini apakah dalam keadaan lapar atau tidak, nggak ketahuan. Ini itu kata profesor yang dosen. Tapi dengan tatap muka, ini kalau ini kan tatap maya bukan tatap muka langsung. Face to face-nya, face to face-nya di warung nasi dan seterusnya. Jadi semua ide-idenya bisa keluar seperti itu, tinggal dirangkum saja. Sebenarnya kalau kegiatan sih nggak terlalu sulit sih Pak. Ini Pak Ridwan ya. Tapi bagaimana kita bisa merekrut semuanya, terus ada dana untuk memulai kegiatan itu, terutama untuk narasumber. Gitu ya Pak Yurnas ya? Iya. Jadi kemarin itu saya sudah koordinasi dengan di binaan saya SMA Islam Tambora. Kebetulan kepala sekolahnya Pak Slamet, dan di Bhinneka Tunggal Ika tuh di Tambora Pak, di Kecamatan Tambora. Dan dia kan sekolahnya di pinggir kali tuh, Islam Tambora, ya kan, nama kepala sekolahnya Slamet. Jadi saya bilang sama Slamet, supaya sekolah ini bisa terangkat lebih bagus, Pak, berikan keterampilan anak-anak itu, ajak itu anak itu pergi ke sana. Kemudian Bapak tinggal bayar saja instrukturnya, anak-anak Bapak antar pulang pergi sana 10 kali pertemuan, anak itu sudah punya keterampilan dan bisa mandiri dan bisa bekerja sendiri untuk cari uang kalau melanjutkan sekolah. Maaf sebentar ya, mau ke kamar mandi sebentar. Iya. Itu kemarin itu terobosan yang kebetulan sekolah yang di pinggir kali itu di Jembatan 5. Ya Pak. Itu salah satu di antaranya. Pak Anda mungkin celah-celahnya lebih banyak di daerah Jakarta Utara ya. Iya. Bisa itu. Dengan cara seperti itu. Jadi kita bebankan dulu biaya kepada kepala sekolahnya. Tapi bagaimana caranya dia bisa menarik muridnya ke sana. Kalau di Harko Mangga 2 itu orangnya siap melatih Pak. Saya udah ke sana langsung. Oh siap, mau berapa? Nah, kita bayar dia. Bayar. Nah, tapi nanti yang menggotongnya bukan kita, tetapi kita hasut kepala sekolah gitu loh untuk arah ke sana supaya anaknya terampil. Kan menarik itu Pak, kira-kira. Nah, jadi untuk sementara karena kita tidak punya uang, kan kita memanfaatkan orang-orang yang punya manusianya yang akan dilatih. Nah, itu mungkin barangkali salah satu terobosan ya. Kalau misalnya Jadi gini juga ya, karena saya bantu sedikit.
Jadi gini dia pandang, saya sudah bicara dengan teman-teman, ya, terutama kepada ketua pembina. Saya bilang coba adakan lobby-lobby dengan Universa, yaitu jasa ini, bahwa dia punya materi tentang pelatihan, pengenalan tentang digital ini, atau informasi, teknologi informasi. Nah, dia juga sebagai narasumber, dia instruktur juga, dia ngajar juga. Saya bilang sama ketua pembina, coba lobby-lobby itu bisa nggak dia nggak ngajar, kan? Dia udah mau ngajar, ya. Pertanyaan berikutnya adalah di mana kita berikan pelajaran itu, di mana, kepada siapa kita memberikan pelajaran itu. Oke, nah pertanyaannya saya sudah bilang sama teman-teman, karena teman-teman ini adalah orang-orang organisasi, Pak. Teman-teman ini organisator semua nih, Pak. Pak Nas orang organisatoris, Ketua Bina organisatoris, Ibu Leli ini banyak dia organisasi itu, termasuk timnya Pak Anies kemarin itu. Tim inti loh, tim intinya Pak Anies kemarin itu bersama Pak Fahru Rozi itu sama Menteri Agama, satu tim dengan Ibu Leli, ya. Jadi teman-teman ini adalah organisatoris. Nah, itu ada perhimpunan ormasnya orang Padang, ketua umumnya Pak Drizon. Itu dia punya Pak, organisasi orang Minang nih Pak, dia punya DPD, DPW, DPC Pak, seluruh tanah air, Pak Drizon ini. Kebetulan ketua pembina ini Ibu Leli Panas ada di bidang pendidikan Dewan Pimpinan Pusat. Oke, saya bilang sama ketua pembina, coba lobby-lobby dengan Pak Drizon atau dengan sekjennya, kita dari yayasan akan memberikan pelatihan tentang pengenalan IT, bagaimana caranya kita melakukan pemasaran produksi dengan online sistem dan lain-lain. Materi itu banyak. Ini dalam waktu dekat ini ketua pembina sama Ibu Leli selaku bendahara yang rajin ya berdiskusi atau rapat di pertemuan-pertemuan dengan organisasi ormas itu akan menyiapkan waktunya untuk adakan bertemu dengan Pak Drizon. Nah, Pak Drizon juga kelihatannya udah mulai sibuk nih. Dengar-dengar dia calon menteri luar negeri. Nah, kan Pak Drizon ini kan wakil ketua umumnya si Gerindra kan. Iya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita bisa berikan pelatihan itu, setuju Pak Drizon kita berikan pelatihan di DPW, DPD-nya ormas Minang. Nah, gitu Pak. Itu dalam waktu dekat kita harapkan seperti itu. Ya. Kemudian Pak, yang di Solo itu Pak, untuk pelatihan itu anytime, anywhere. Artinya apa? Karena teman yang di Solo itu, yang kita tuju sebagai cabang yayasan, dia punya tugas adalah untuk memberikan pelatihan-pelatihan di Solo dan sekitarnya, atau Sumatera Barat sekitarnya. Dia bilang sama kami, Pak Ridwan, saya kapan saja, di mana saja bisa memberikan bisa mengadakan lobby-lobby dengan bupati, gubernur, ya atau wali kota di daerah Sumatera Barat ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan di daerah mereka, di dusun mereka, di desa mereka. Siap Pak Ridwan, itu mudah bagi saya. Dan saya yakin memang mudah Pak. Nah, karena dia linknya luar biasa teman kita yang Solo ini. Dia seorang wirausaha, dia punya usaha, bordir dan lain-lain, ya. Solo itu dan wali kota, gubernur kenal sama dia. Nah, sama kawan ini. Jadi tinggal masuk proposal dia rencana kemana? Nah, kita masukkan ke dalam sistem tadi, IT, oke, langsung itu jalan Pak. Nah, tentu juga nanti kan kami minta kepada Pak Endang untuk Jawa Barat lah. Silakan nanti dibuatkan, nah, di mana saja kita bisa mulai. Tentu kita lihatkan Ya, kita kondisinya dengan kondisi keuangan kita. Oke Pak Ridwan. Nah, nantinya, ya. Ya. Gimana Pak? Oke Pak Ridwan, oke. Iya, ya gitu Pak kira-kira Pak, lebih kurangnya. Iya. Pak Hernas dan Pak Ridwan nanti yang menginfokan siapa nih? Kita kalau mau kumpul di tatap muka langsung gitu. Oke, biar jelas lagi sama Pak Endang.
Saya selaku PJS Ketua Umum Yayasan Bina Rantau diangkat karena ketua umumnya mundur. Kemudian sekretaris saya juga mundur. Maka untuk PJS sekretaris diangkatlah Pak Khairunas dari yayasan. Iya Nah, Pak. bendahara ini memang dari awal juga belum ada. Masih dipegang oleh ketua umum yang lama. Tapi sampai di generasi saya ini, di episode saya minta ada bendahara, maka Bu Leli diturunkan sebagai bendahara PJS. Tadinya Bu Leli adalah pembina, Pak Nasru adalah pengawas. Jadi kita turun dulu Pak. Nah teman-teman ini kan yang mundur-mundur ini kan ya memang kurang tangguh. Nah, atau dengan kata lain seperti Bapak bilang tadi, ya nggak ada ilmunya lah. Kalau nggak ada ilmunya kan bingung sendiri dia kan, mana dia mau gimana dia sudahlah habis duit aja kan ya sudah. Padahal kita sedang memancing duit, itu dengan duit Iya. dong. Sedang memantik Memancing ya Pak. pekerjaan itu dengan pekerjaan juga kan gitu. Begitu Pak. Iya Pak Ridwan. Terima kasih. Oke Pak Herunas. Pak Nas silakan masuk. Ya, Pandang. Kesiapan Pandang kalau di rumah Pandang hari apa, kapan? Kan kita tinggal datang ke sana. Kalau Mbak, Saya kan sekarang banyak waktu di rumah Pak Ridwan karena sudah pensiun gitu. Sama dengan Pak Herunas dan Pak Ridwan juga. ya, Kalau ke kampung Iya, 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 iya. waktu-waktu aja. Kalau ada genting ke kampung terkait dengan apa ya besok pulang gitu. Selebihnya ada di rumah. iya, iya. Nah, Iya, iya. Nah, jadi nanti kita Gampang lah. Gimana Pak Nas? Silakan. nanti tinggal tergantung Pandang lah. Kita ya, kesempatannya kapan? Nah, diinfokan ke Pak Herunas deh. Nah, diinfokan. oh iya. Nah, nanti ya. Silakan Bu Laili. Kemana? Ada tambahan Bu Leli? Silakan. Panas, maaf sedikit. Kita Ya. tanya juga sama senior kita nih. Nah, kadang-kadang beliau udah melanglang buana kemana gitu. Nah, jadi kira-kira Pak Ridwan kalau ditanya kapan Pandang siap, berarti kita harus siap. Nah, sekarang misalnya siap dalam minggu depan, bagaimana dengan Pak Ridwan? Takutnya pergi keluar kota. Biasanya Pak Ridwan suka honeymoon nih. Ini aja baru pulang tadi maghrib. Oke, Oh jadi iya. Bu Leli, saya punya pendapat dan usulan.